Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, setelah sekian lama kita kembali lagi dalam channel YouTube FPMJBM. Kali ini kita akan mengupas sejarah daripada tim Hadrah ya. Tim Hadrah dari Al-Mukhlisin. Tim Hadrah ini bagian dari syiarnya kegiatan daripada forum pemuda Masjid Jami Baitul Mukhlisin. Bagaimana sejarahnya nanti kita akan kupas satu persatu. Perlu diketahui bahwa tim Hadrah ini berdiri sejak 2008 hingga sekarang, dan itu bertahap ya. Maksudnya dalam artian sudah beberapa generasi tim Hadrah ini alhamdulillah tetap berjalan. Sejarahnya nanti kita akan kupas seperti apa perjuangan mereka, seperti apa dakwah dan syiar mereka. Kali ini hadir bersama saya Al-Fakir Muhammad Usman sebagai pembawa acara bersama tim Hadrah dari Al-Mukhlisin. Gimana kabarnya, semua sehat ya? Alhamdulillah. Kita akan mengupas sejarah dari mereka, para pemuda yang mengisi kegiatan daripada kegiatan taklim, kegiatan yang bersifat sosial pun mereka mengisi dalam kegiatan tersebut. Yang pertama kita akan coba mengupas sejarah daripada tim Hadrah Al-Mukhlisin ini. Apa sih keluh kesahnya dari tim Hadrah Al-Mukhlisin ini sejak 2008? Kita akan mengupas. Silakan, namanya siapa? Riki Permana. Silakan. Bang Riki Permana ya. Nah, mohon maaf Bang, saya mau nanya sebelumnya nih. Tim Hadrah ini dari 2008 benar Bang ya? Infonya saya dapatkan itu dari beberapa tim Hadrah yang lama yang sudah mungkin sekarang udah tua kali ya. tua punya Gimana Bang sejarahnya dari tim Hadrah ini? Abang tidak bisa dibilang dari tahun berapa berada di tim Hadrah ini? Kalau untuk pribadi yang fakir itu mulai bergabung dari sebelum di 2008 itu. Jadi berdirinya tim Hadrah ini dari 2008 sampai ke 2025 ini. Sudah berarti kurang lebih 17 tahun ya. 17 tahun itu. Ada gak sih Bang kira-kira kendalanya mungkin dari tim Hadrah itu sendiri, mungkin sejarah sebelumnya? Nih kalau boleh Anda lihat nih, Masya Allah alat-alatnya nih yang udah dipunyain oleh sebelumnya. Alatnya gimana Bang? Udah punya alat sendiri atau belum? Kalau untuk peralatan Hadrah itu kita sendiri sebenarnya dulu. Jadinya kenapa? Tidak ada yang namanya mensponsori pinjam ke sana ke sini dari tanah kusir dua ataupun yang lainnya seperti itu. Jadi memang dari dulu tuh kendalanya di alat itu ya. Alat betul. Jadi mungkin dulu main Hadrahnya nggak seperti sekarang ya. Punya alat sendiri, jadi mau latihan kapan pun. Paling jauh nih Bang, kira-kira dulu dakwah main Hadrah paling jauh tuh gitu. Sebelumnya itu sampai ke BKT dan juga mau mendekati Bogor. Karena kalau yang saya tahu nih ya infonya, bahwa tim Hadrah yang dulu tuh udah pernah main sampai Jabodetabek gitu ya. Ya. Karena saya juga pernah ikut juga tim Hadrah dari yang pertama nih ya, dari yang generasi pertama itu sampai ke Banten gitu kan. Memang dulu kalau nggak salah tuh setiap weekend itu Sabtu Minggu ada jadwal di sana gitu kan. Terus pernah main di Sukabumi juga gitu ya. Selain daripada jadwal main Hadrah di luar itu, punya nggak sih jadwal sendiri gitu tim Hadrah ini? Kalau untuk jadwal sendiri itu kita punya seperti taklim bulanan. Terus kegiatan sosialnya mungkin ada dari masyarakat yang hajatan atau apa, itu ada ini ya, ada ikut andil di dalam hajatan. Ikut andil juga. Oke, jadi di tim Hadrah ini Masya Allah ya. Jadi dari tahun 2008 sampai 2015, dan mereka dulu ini udah punya alat. Mereka mungkin di tanah Mesir dulu Bang ya. Betul. Karena di sini tuh bisa dibilang memang berjuangnya dari nol. Jadi
tim hadroh ini, al-muflisin ini dibina ini oleh para pemudanya dan disupport langsung oleh anak-anak daripada orang tua mereka sendiri gitu. Sebelumnya memang mereka nggak punya alat nih yang bisa menambah semangat buat mereka bersiar dalam bersalawat kepada Rasulullah dan siar dalam mengisi kegiatan takbir bulanan, pengajian, majelis zikir. Jadi mereka tuh memang nggak punya alat dari awalnya sampai akhirnya punya alat sendiri gitu ya. Untuk kegiatannya dari tim Hanumi sendiri nih dari Bang Farhan ya. Nah dari Bang Farhan sendiri nih gimana Bang? Untuk menghidupkan anak-anak nih biar tambah semangat untuk setiap mungkin yang aneh tahu nih dapat jadwal tetap juga buat latihan gitu ya. Kira-kira gimana? Kalau dari saya, biar anak-anak pada semangat lagi ya, latihannya harus disemangati. Dan setiap latihan itu kalau bisa harus datang lah maksudnya. Jangan cuma sekedar ada panggilan doang baru ongol atau baru hadir. Kegiatan di Bang Farhan yang infonya nih aneh taunya ketua handro ya, ketua handro al-muflisin ya. Dari segi anak-anak nih Bang, nih kalau main handro nih Bang, ada nggak sih yang kira-kira main handro tapi habis sembahyang atau kira-kira gimana tuh? Ada ya? Sebenarnya ada Pak, banyak. Kalau buat tim handball kita sendiri, kalau main handball Bukan berarti nggak sholat, bukan berarti nggak sholat ya, tapi buat sholat 5 waktunya mungkin. kalau buat 5 waktunya karena masjid ya ya. jarang Pak. Kayak sholat Jumat, karena kita ada yang tegur untuk tim handball mana nih? Maksudnya buat gelar karpet atau gulung karpet. Dari DKI masjidnya juga sudah bilang tim handballnya mana? Terus saya jawab mungkin atau ada kesibukan Ada sekolah, mungkin ada sholat Jumat di sekolah atau belum pulang sekolah. ya. Jadi memang gini Bang, jadi gini pemirsa, tim handball ini selain daripada mengisi kegiatan tahlilan bulanan, mengisi kegiatan sosial, mereka juga punya kegiatan sendiri. Antara lain latihan handball ya. Tiap malam waktu latihan. Kalau buat latihan handball untuk khusus anak cowoknya itu di malam Sabtu. Oh, malam cowok malam. Nama cowoknya malam Sabtu dan untuk ceweknya itu di malam Minggu. Cewek juga. Ada juga. Jadi latihannya dipisah gitu ya. Latihannya dipisah. Penting nih buat semua tim handball dimanapun berada, karena tim handball itu memang sakral gitu ya, apalagi kita bersalawat kepada Rasulullah, tidak ada yang namanya bercanda gitu ya. Ini penting juga buat kalian bahwa main handball itu nggak bisa dibawa sepele gitu. Jadi apalagi kalau kita udah main handball kan udah bunyi tuh, udah apa namanya ketung handball itu tuh nggak sembarangan gitu kan. Jadi latihannya pun dipisah gitu ya. Latihannya dipisah, tim handball cewek dan cowok tuh dipisah. Ini suatu kebaikan lah gitu. Jadi memang tim handballnya nggak dicampur gitu ya. Ada tim handball ceweknya juga, mungkin yang latih juga cewek ya. Yang latih cewek, terus tim handball cowoknya ada punya jadwal sendiri. Jadi memang ini harus dipisahkan karena bisa dibilang bukan mahram gitu ya. Bukan mahram juga, dan memang punya kegiatannya masing-masing dari tim handball cowok pun cewek pun sendiri-sendiri gitu ya. Nah ini juga penting nih buat mungkin tadi pesannya nih dari para BKM, karena anak-anak handball itu memang sifatnya mungkin dari teman-teman juga masih anak-anak Bang ya. Kadang dibilangin ngerti gitu ya, kadang besok iya, terus besoknya lupa lagi. Itu kira-kira harus terus diingetin atau gimana? Kalau dari saya sih emang harus diingetin. Harus diingetin terus ya. Terus buat anak-anak sendiri, kira-kira kalau yang pada bandel gimana tuh? Diingetin dalam hal, oke lah main handball itu kan bisa dibilang bukan kegiatan wajib, benar nggak? Kegiatan sunnah bisa dibilang, karena kita bersalawat. Tapi bersalawatnya wajib, benar. Bersalawatnya wajib, karena Allah berfirman, Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Wajib bersalawat kepada Rasulullah. Nah, kita sebagai umat muslim ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita disuruh bersalawat nih. Tapi jangan cuma kita bersalawat kepada Rasulullah, kita juga harus melaksanakan ibadah wajibnya. Jangan ditinggalin. Mungkin dari segi pakaiannya juga Bang ya harus dijaga nih. Kira-kira itu
pesan buat anak-anak itu selalu diingatkan ya kayak gitu. Dalam hal apa nih bang kira-kira yang bikin anak-anak tuh kurang semangat dalam latihan gitu? Mungkin dari segi karena cuaca atau memang lagi keadaan sakit, jadi semuanya aku juga malas rasanya gitu. Gimana tuh? Kalau kesan saya sendiri untuk membimbing tim handro, karena yang latihan atau gimana mungkin ada kesibukan lain seperti sekolah, mengerjakan PR mungkin tidak bisa datang, dan yang lainnya juga karena sakit dan juga tidak bisa datang. Mungkin kalau misalnya satu orang tidak datang itu diwajarkan karena ada kesibukan lain. Mungkin kalau minggu depannya tidak datang lagi, itu juga orangnya ya mungkin apa dia malas atau gimana atau mau keluar tim handro, saya juga nggak tahu. Karena tim handro ini punya struktur gitu ya, Punya struktur dan ada bendahara gitu ya. ada bendahara Nah juga. ini penting buat semua tim handro dimanapun, karena memang tim handro ini kita harus punya struktur gitu ya. Kemudian kita harus beri pembina, kita harus beri pembimbing, dan kita juga bentuk sebagai satu organisasi yang sifatnya itu siar. Jadi benar-benar siar gitu bang ya. Sekarang ini mau tanya nih, ini agak sedikit apa sih namanya dalam nanti pertanyaannya gitu ya. Kira-kira nih bang, kalau main handro nih, itu dapat duit gak? Gitu. Mohon maaf nih, kan yang anda tahu di mana-mana orang kalau dalam handro dapat duit, benar nggak? Kira-kira dapat duit gak? Kira-kira. Bukan berarti kita mengharapkan dunia lah kasarnya gitu ya, mengharapkan uang lah dari main handro. Gimana tuh? Kira-kira pendapatnya buat tim handro nih kira-kira? Kalau tim handro kita alhamdulillah untuk panggilan-panggilan itu ya ada sedikit rezeki buat tim handro atau buat jajan-jajan anak handro itu dari sohibul acaranya. Dan duit ini bukan kisarannya kita buat minta-minta duit gitu main handro. Karena memang niatnya tuh si A itu ikhlas dari Allah ya. Namanya si A kita nggak perlu ya namanya ditarikin apa sekian persen sekian ratus ribu atau berapa dengan sohibul bed itu takutnya malah membebankan gitu ya buat sohibul bed. Nah sifatnya nih jadi sosialnya ini dapat, agamanya itu dapat gitu kan. Jadi memang gak ditargetin ya, infak lah bisa dibilang gitu ya. Dan infaknya itu memang disalurkan buat keperluan tim handro semua gitu ya. Mungkin dari segi apa nih bang yang udah dihasilin dari infak yang didapat? Ya alhamdulillah dari segi infak panggilan-panggilan handro dari masyarakat setempat atau di luar masyarakat ini, alhamdulillah kita udah bisa beli alat sendiri dan bisa membuat baju koko, seragam koko, udah lengkap alhamdulillah dari infak-infak yang dari panggilan-panggilan handro itu. Jadi bermanfaat gitu ya. Jadi apa yang dihasilin niatnya karena Allah laksanakan dibalas oleh Allah gitu kan, sesuai dengan apa yang kita niatkan gitu. Karena memang niatnya itu pertama, kalau setahu Ani itu tim handro, Ani juga berkecimpung di dalam dunia handro gitu kan. Yang pertama memang niat gitu ya, niat kita si hari ini buat Rasulullah gitu ya, niatnya karena Allah, kita nggak nyari duit lah gitu ya. Tapi kalau Allah berikan rezeki di situ, iya, alhamdulillah kan gitu ya, benar nggak? Rezeki buat kita gitu. Meskipun ya kalau kita nilai itu nggak seberapa, tapi disitulah keberkahannya, gitu kan. Nah makanya nih dari sini nih dikumpulin nih infaknya dari teman-teman sekalian tim handro amunisi, bisa beli alat sendiri tuh, masya Allah, dari hasil infak mereka, bisa punya seragam sendiri dari hasil infak mereka, tanpa minta sepeser pun gitu ya. Jadi memang kita nggak boleh main handro baca sholawat kita minta semua orang, itu nggak boleh tuh, ya kan? Jadi memang kita utamanya satu niatnya siar gitu. Terus dari tim personilnya sendiri nih, saya minta pendapatnya nih, kira-kira dengan siapa namanya nih? Saya Aden Permana. Dan Permana, udah berapa lama gabung di tim handro di sini? Saya pertama dari 2017. 2020 itu keluar. Ada di luar. Karena Bosan. Gimana? dan alhamdulillahnya di 2023 saya gabung lagi. Ada hal apa sih yang bikin berkesan itu di atau maksudnya
pertama ikut ya, sempat ikut Ya, terus setelah itu keluar. Itu kenapa, ada kendala atau apa? ada. Mungkin dari masalah internal itu sendiri, atau mungkin ada personal yang sifatnya masalah pribadi gitu kan. Tapi memang ya kita kembali lagi lah ya, namanya pengaruh ya, namanya siap anak gitu kan, mungkin ada sedikit yang bersinggungan, baper nih anak sekarang nih, bener kan? Yang berbaper jangan dikit baper, udah bukan rahasia umum. Zaman sekarang anak-anak pada main cengengan, bener nggak? Mungkin ada dari sekian dari teman-teman, boleh, cuman jangan sampai berlebihan. Karena bercanda itu juga boleh, cuman itu jangan sampai menghina. Bahasa sekarang tuh membuli ya. Kalau dia sampai nyebut-nyebut sama orang tua. Nah, itu bully itu udah ada undang-undangnya, hati-hati. Kalau orang yang mungkin dilaporin ke polisi, ya. Panjang. Jadi dari agen sendiri nih, semenjak gabung di tim Outdoor ini 2017, ya kan? Setelah itu riset lah, riset ya. Dia riset. Maksudnya sempat vakum ya, sempat vakum, mungkin ada urusan pribadi lah atau ada masalah yang nggak bisa diceritain gitu ya. Kembalinya lagi itu ada niat dari diri sendiri atau gimana? Dari niat diri sendiri tentu untuk biar orang tua juga bangga. Nah, insyaallah ini niatnya bagus nih. Mungkin yang lain teman-teman juga begitu ya, membanggakan orang tua. Karena saya pernah dapat kabar begini, ada satu tim hadro, ini zaman dulu nih ya, ada satu tim hadro, dan itu ada yang cerita sama saya, kira-kira tim hadro, gue ikut hadro begini-gini doang, paling dapat duit gue paling gede, bocah kan begitu ya, rasanya mohon maaf ya, ada buka nih sekalian, gitu kan, paling gede gue dapat duit, bocah, gitu kan. Ini mau nge-track, naik motor. Nah, itu yang bahaya. Jadi setiap perbuatan pasti ada risiko. Ya. Dan hasil, jadi dapetin apa yang dia perbuat gitu kan. Jadi memang hal ini nggak disembarangi, nggak boleh disembarangi sedikit. Karena meskipun notabene sifatnya sosial pun inisial juga, tapi di sini juga ada rezeki buat mereka. Meskipun nggak seberapa, intinya tim hadroh tuh, tapi pahalanya di sisi Allah, ya Allah, ya. Balasan itu mungkin dari tim hadrohnya juga, dari kita bergabung di tim hadroh ada keberkahan tersendiri jadi dapat, entah dari apa nih misalnya keberkahan yang didapatkan. Dan pertama dari kayak acara-acara ini, Pak Maulid, kita juga berpartisipasi di Madro, dan juga kita ada saudara kita yang sedang mau usaha, kita menjenguk. Ikut berpartisipasi dalam bagian sosial ya, Sosial. Jadi itu ada hasilnya gitu dari kumpulnya di masjid, kumpulnya di tim hadroh, punya rasa empati gitu ya, punya rasa sosial terhadap satu sama lain gitu ya, punya rasa oh dia bagian dari kita, oh dia perlu kita jengukin. Ini bukan sekedar tanggung jawab dari personil atau dari tim hadroh, bukan, ini tanggung jawab kita semua sebagai muslim. Jika ada yang sakit ya oke, jika ada yang meninggal ya, jika ada yang sakit kita oke, berdoa gitu kan. Nah, untuk saudara abang sendiri nih, saya bang, namanya bang Lutfi. Ini bang kira-kira udah tahun berapa nih bang gabung di hadroh? Kurang lebih 4 tahun. 4 tahun ya. Terus apa sih bang nih yang jadi kendala nih? Apa kesan-kesannya gitu dari ikut hadroh di sini? Mungkin dari segi pribadi atau mungkin dari kebanggaan dari orang tua, ada motivasi dari orang tua, nasihat kira-kira gimana? Ya nasihatnya sih jangan nongkrong di luar yang enggak, yang penting di masjid kumpul. Yang negatif aja kumpulnya. Ya Positif. ya Positif, jangan yang negatif bang. Salah nih. Nih tadi ini nih tiga bawah ini. Ya kan, jadi kumpulnya tuh benar-benar dalam hal positif gitu ya, yang membuat diri kita semakin lebih baik dari sebelumnya gitu ya. Mungkin dalam hal agama kita, dalam hal ibadah kita gitu ya. Mungkin yang tadinya kita sholat jadi males jadi rajin, ya kan.
Ini suatu keberkahan yang diberikan oleh Allah, karena setiap perbuatan yang dilakuin seseorang insan itu akan membekas di hatinya, tergantung niatnya. Benar gak? Kalau dia niatnya buat Allah, pasti dikasih sama Allah jalan, dikasih kemudahan, dikasih kelancaran rezeki, keberkahan. Dan dia berusaha pengen lebih baik, pasti dikasih jalan sama Allah. Nah, contohnya Bang Lutfi nih, mungkin rekan-rekan yang lain juga sama, dikasih jalan itu dalam arti gini, saya mau lebih baik dari diri saya yang sebelumnya. Mungkin dalam hal ibadah saya yang masih bolong-bolong, saya berusaha pengen lebih baik. Nah, gabungnya di sini Bang, bener ya, gabungnya ini ada wadah nih ya, ini wadah buat menjadikan seseorang tuh untuk lebih baik, bukan satu perkumpulan yang membuat orang semakin buruk gitu kan. Dan menghindari hal-hal yang tadi Bang Lutfi bilang, nongkrong yang enggak. Nah, ini kan kegiatan positifnya jadi mengurangi hal-hal yang tidak bermanfaat gitu ya. Jadi berkumpulnya dengan orang-orang yang bermanfaat, membicarakan hal-hal yang bermanfaat gitu ya. Ini keberkahannya. Jadi ini manfaatnya yang benar-benar kita dapetin. Jadi dari buah hasilnya tuh kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin dari kalau kita jadi semakin rajin Bang ya. Mungkin dari kegiatan kita hadir di majelis ini makin semangat gitu ya. Terus kira-kira apa nih Bang motivasi buat ke depan untuk tim kantor? Semoga sih lebih semangat latihannya, bisa beli alat yang lebih banyak. Amin. Dan bikin seragam, dan bisa nambah vokal. Oh, vokalnya nggak ada Bang? Nggak ada. Ada. Waduh, ini bagi teman-teman nih, kira-kira yang mau jadi vokal siapa nih? Ini tim kantor ini belum ada vokal nih? Bisa hubungi saudara Aden. Saudara Aden. Oke. Baik teman-teman sekalian, pemirsa channel YouTube FRJBM, ini mungkin beberapa dari teman-teman kita yang sudah memberikan sedikit sejarahnya dari masing-masing mereka yang sudah bergabung di kantor ini. Mudah-mudahan kita doain mereka istiqomah dan terus berjalan di kantor ini. Itu dari teman-teman adik-adik sekalian nih, coba tolong. Adik-adik, gimana nih pendapatnya dari siapa namanya? Fahri, gimana Fahri? Kelas berapa Fahri sekolahnya? Kelas berapa? SMP. Oke, SD. Masuk SMP ya? Oh, kirain SD. Kita ngikut berapa lama di sini Pak Fahri? 1 atau 2 tahun. 2 tahun. Terus apa yang udah didapetin? Mungkin dari nol dulu belajarnya, dari belum bisa ya. Dari belum bisa belajarnya. Sampai sekarang udah bisa. Udah bisa semua. Dan itu terus dilatih ya. Dari pertama kira-kira belajar awal kantor nih susah nggak? Lumayan. Terus ada kemauan terus buat belajar. Iya. Biar supaya bisa, karena nggak mau kalah sama teman-teman yang lain ya. Nah ini kira-kira semangatnya dari Fahri sendiri buat yang lain gimana nih? Buat kantor tetap mau berada di sini apa enggak nih kira-kira? Masih mau. Masih mau. Biar apa sih Anu? Tujuannya apa kantor di sini? Biar makin kompak aja. Makin kompak, terus makin kuat, makin semangat gitu ya, makin rajin ibadahnya. Apa yang dihasilkan dari tim kantor ini mudah-mudahan bermanfaat buat yang lain gitu ya. Sebelahnya siapa namanya? Saya namanya Adnan Anan, tinggalnya di mana? di Pondok Pinang, Jalan Subur. Oh ya, terus jauh juga Pondok Pinang. Iya, Mungkin dari teman-teman yang lain juga motivasinya sama ya, supaya tambah semangat di sini ya. Karena tim kantor ini memang berdiri bukan setahun 2 tahun, 17 tahun nih, masya Allah 17 tahun bukan waktu yang sebentar. Dan ini yang jadi PR sekarang buat tim kantor itu menjaganya, benar gak? Menjaganya dan tetap kompaknya, karena satu hal yang paling penting di dalam sebuah organisasi itu menjaga istiqomah, bisa dibilang gitu. Istiqomah tuh orang nyebutnya doang istiqomah gampang, tapi prakteknya sulit gitu ya. Mudah-mudahan apa yang udah kita bicarakan hari ini berkembang untuk diri kita masing-masing, untuk kemajuan kita menjadi lebih baik. Terima kasih buat tim Al-Mukhlisin semuanya. Mudah-mudahan kompak selalu dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari Al-Fakir Muhammad Usman, mudah-mudahan
sedikit sekelumit dari keluh kesah tim Hadrah Al-Mukhlisin yang selama ini sudah 17 tahun diperjuangkan. Mudah-mudahan apa yang mereka niatkan, apa yang mereka perjuangkan, apa yang mereka suatu saat nanti berikan kepada masyarakat ini bermanfaat untuk mereka, untuk orang tua mereka, untuk keluarga mereka, juga buat masyarakat dan agama. Mudah-mudahan berkah untuk mereka semua dan Al-Fakir, mohon maaf, berkah dunia wal akhirat, semoga sehat semuanya. Sekian dari Al-Fakir, insya Allah kita berjumpa di pertemuan yang akan datang. Terima kasih, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.